Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ans Creative Channel. Hari ini teman-teman saya akan membahas tentang pentingkah sebuah bracing ya dalam sebuah kabinet speaker atau tidak terlalu penting ya teman-teman. Saya akan membahas video ini materi tentang bracing ini mungkin sekitar 2 atau 3 part ya teman-teman, karena akan saya mengupas habis ya, mengupas tuntas pentingkah sebuah bracing itu, apakah bracing itu bisa merubah frekuensi, respon frekuensi atau tidak, atau hanya sekedar untuk penguatan dari kabinet speaker itu sendiri ya. Karena ada yang mengatakan bahwa um, bracing pada kabinet speaker itu fungsinya hanya untuk supaya boxnya itu tidak bergetar terlalu kuat ya teman-teman. Nah, saat ini saya akan membahasnya secara detail ya, mulai dari dari pembahasan tentang pengukurannya sampai dengan pengaplikasian serta merubah kabinet speaker atau box sesuai dengan yang semestinya ya teman-teman. Oke ya, saya ini teman-teman, saya sudah menyediakan perangkat ya, mic RTA ya. Ini mic RTA Behringer ya, mic RTA Behringer, dan box yang saya demo pada part 1, dan ini adalah hasil terakhir atau finishing akhir dari box AZH212, dan bentuknya jadi seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat di part 1 itu ada ya, hornya ini ada di tengah, dan kemudian ada penyangganya seperti ini untuk menyangga hornya. Tetapi sekarang saya merubahnya menjadi seperti ini ya teman-teman. Kenapa ya? Berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan tadi teman-teman, apakah bracing itu berpengaruh atau tidak ya teman-teman pada sebuah kabinet speaker. Nah, sekarang teman-teman saya sudah menyediakan DLMS ya teman-teman. Ini DLMS STX ya teman-teman, dan mixer ya, mixer juga ya teman-teman ini. Dan ini adalah BM, power BM ya teman-teman. Nah, ini akan saya dan kemudian ada sound card ya, kemudian ada laptopnya ya teman-teman. Ya, saya akan pergunakan media-media tersebut untuk kita coba menelisik ya, menelisik atau bahkan meneliti, atau bahkan katakan kita mengobrak-abrik ya sebuah kabinet speaker, mulai dari responnya, fasanya ya teman-teman. Kita akan obrak-abrik agar supaya teman-teman ketika akan membuat box speaker itu bisa memperhatikan cara pembuatannya, kemudian bracingnya seperti apa. Karena setelah saya teliti, ternyata bracing itu juga ternyata teman-teman berpengaruh pada respon frekuensi ya. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan bahkan komen, silakan ditaruh di kolom komentar saya, dan jangan lupa teman-teman subscribe channel saya, komen, share, dan like, dan bunyikan tanda lonceng agar supaya setiap saya mengupload video akan muncul notifikasi pada layar handphone teman-teman sekalian. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan dulu ya apa-apa saja yang harus diperhatikan, apa-apa saja yang harus disediakan ketika kita
akan coba melihat atau melihat atau ya bisa dikatakan mensurvei atau meneliti ya tentang respon frekuensi. Yang pertama, ya seperti tadi yang saya tunjukkan, kita memerlukan power amplifier, ya, kita memerlukan power amplifier, ya. Kemudian kita memerlukan konsol atau mixer, ya teman-teman. Memerlukan mixer, ya seadanya saja, ya. Kemudian kita memerlukan yang namanya DLMS, ya teman-teman, ini DLMS, ya. Kemudian kita memerlukan sound card juga, ya. Kita memerlukan sound card, ya. Kemudian kita memerlukan juga laptop, ya, sebagai apa? Sebagai tempat dimana kita bisa melihat respon frekuensi, dan kemudian mic-nya, mic RTA, ya, mic RTA teman-teman, ya. Ya. Kemudian ada box speakernya yang sudah ditaruh dengan komponen speaker, ya teman-teman. Ini komponen speaker 12 inch STX 1228 yang murah meriah, ya teman-teman. Kemudian ada hornnya, ini horn 20x20, dan high-nya ini adalah high STX, ya. Nah, ya, oke, teman-teman, kita akan memulainya dengan pertama kita mencoba menghubungkan atau mengkonek kabel speaker, ya, kabel speaker pada power amplifier. Terlalu pendek. Ya, teman-teman, ini adalah kabel untuk high-nya. Jadi saya menggunakan sistem bypass, jadi tidak menggunakan crossover. Jadi ini sistemnya bypass, ya. Saya tidak menggunakan crossover karena saya ingin mengetahui lebar frekuensi atau lebar kerja dari sebuah transducer itu sendiri, teman-teman, tanpa melakukan yang namanya, tanpa memasangkan crossover pasif, ya teman-teman. Nah, kemudian ini juga adalah kabel speaker, karena double maka saya sambungkan seperti ini untuk mendapatkan hasil 4 ohm, ya teman-teman. Jadi speakernya ini saya gabung seperti ini untuk 4 ohmnya, ya teman-teman. Karena saya hanya menggunakan 1 PA, maka sebelahnya saya channel A-nya saya gunakan untuk high, untuk high, dan channel yang sebelahnya, channel yang B-nya saya gunakan untuk untuk mid-nya, ya teman-teman. Ya, oke, teman-teman, saya sudah selesai memasangkan kabel, dan
Kebetulan karena memang video saya terbatas, durasi video saya terbatas, nah, kita akan lanjutkan ke part 3 karena part satunya sudah saya tayangkan, sudah saya upload 2 hari atau 3 hari yang lalu. Maka saya akan lanjutkan untuk ini part 2-nya dan part 3-nya. Ya, part 2-nya ini saya hanya memperkenalkan alat-alat apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita akan mengukur sebuah respon frekuensi. Nah, kita akan membongkar satu persatu tentang AZH ini 2128 yang saya buat sendiri ya teman-teman. Oke, stay tune di channel saya dan sampai jumpa teman-teman di part 3.